bahkan sampai terjerumus pada kemusyrikan. Oh, cenah bawa puasa eta mah payu teh pakai samara, pakai bumbu dan sebagainya. Meyakini orang lain memakai hal itu saja barangnya musyrik gitu. Oh, saya mau mungkin dagang ujuk-ujuk rame gitu lalu dia pakai bumbu mah cenanya aya samara gitu ya. Urang sampai kayak bahasa dia ulah polos deui dagang teh gitu. Ya itu di masyarakat berlaku gitu, ulah polos deui gitu. Cara naon geus musyrik gitu. Alhamdulillah, amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang untuk mengikuti kajian rutin ini yang diadakan setiap malam Kamis di Masjid At-Taqwa Cirogo. Mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini bisa belajar tentang kajian muamalah, yang dimana muamalah ini sangat sekali dibutuhkan bagi para usahawan biasanya, ya. Jadi kita ini harus mencontoh seperti Rasulullah cara bermuamalahnya. Kebanyakan kita ini bermuamalah itu bukan secara Islami, sehingga apa yang kita kerjakan berusaha itu salah, mulai dari akar, mulai dari segi apanya. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa ada pencerahan dari pengisi malam hari ini, yaitu Ustadz Nana Wijana. Langsung saja saya persilakan kepada beliau untuk memberikan ilmunya atau sharing ilmunya kepada kita semua. Mangga, Ustaz Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua Majelis Muamalah PD Pemuda Persis Kota Sukabumi. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana materi pekan kemarin mungkin pertama ya, kita membahas tentang tauhid sebagai fondasi dalam bermuamalah. Malam ini kita akan membahas jenis-jenis urgensi akad dalam bermuamalah. Namun sebelum ke akad, direview sedikit materi tentang tauhid sebagai dasar muamalah, dan memang ada beberapa poin yang perlu dibahas. Jadi sebetulnya harusnya kita masih di materi tauhid sebagai fondasi dalam bermuamalah. Kemarin itu baru bagian 1, malam ini bagian 2. Nah, kalau selesai bagian 2 langsung nanti kita akan membahas tentang urgensi akad. Tapi kalau tidak sempat masuk ke urgensi akad, kita selesaikan di bab akidah saja terlebih dahulu. Ya, tauhid sebagai fondasi dalam bermuamalah. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa 3 poin kewajiban sebagai seorang muslim sebagaimana disampaikan dalam Quran surah Fussilat ayat 33, yaitu yang pertama manda'a ilallah, menyeru dakwah, menyeru pada Allah. Yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga adalah mengikrarkan diri sebagai muslim, innani minal muslimin. Nah, jadi dakwah muamalah ini atau bahasa ada dakwah muamalah, hijrah muamalah, ada jihad muamalah. Nanti perbedaannya apa? Yang
intinya ketika kita berdakwah dalam hal muamalah itu pada hakikatnya adalah dakwah mengajak kepada Allah. Jadi mengajak manusia untuk bermuamalah mengikuti aturan-aturan Allah. Dia dakwah kepada Allah. Yang kedua beramal soleh, dan ketiga adalah mengikrarkan diri sebagai muslim. Nah, dakwah kepada Allah berarti kita mengajak teman-teman, saudara-saudara, siapapun itu ketika bermuamalah adalah muamalah yang sesuai dengan aturan Allah. Nah, beramal soleh adalah beramal soleh atau bermuamalah sesuai dengan aturan Allah. Dan yang ketiga, mengikrarkan diri sebagai muslim. Jika kita sebagai seorang pengusaha, maka ikrarkan bahwa saya sebagai pengusaha muslim. Dan bukan hanya ikrar saja secara lisan, tapi memang dari amalan-amalannya pun adalah amalan-amalan seorang muslim. Jadi berbisnis bisnis yang sesuai dengan aturan Allah. Hanya melakukan hal-hal yang halal dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, tidak melakukan riba dan lain sebagainya. Nah, bagaimana berbisnis sebagai seorang muslim itu, nah ini yang akan kemudian kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tadi tugas seorang muslim itu yang pertama, dia membebaskan diri dari belenggu kemusyrikan. Jadi membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan, kemudian membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Yang ketiganya, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan, dan yang keempat, membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana, mau berperan di yang mana, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Karena persoalan umat pada saat Nabi diutus adalah empat hal ini: kemusyrikan, kebodohan, perbudakan, kemiskinan. Pada saat itu terjadi kondisi seperti itu. Umat Islam itu rata-rata hamba sahaya yang mereka itu miskin, mereka itu orang-orang yang bodoh dan sebagainya. Nah, tadi sebagai seorang muslim kita punya tugas dakwah, beramal soleh, mengikrarkan diri sebagai muslim. Dan persoalan yang harus dihadapinya adalah ini, persoalan-persoalan ini. Maka kita tinggal pilih, apakah kita akan berdakwah di bidang ketauhidan, tadi tidak menghilangkan kemusyrikan. Apakah kita akan berdakwah di bidang pendidikan untuk menghilangkan belenggu kebodohan? Apakah kita berdakwah di bidang pemberdayaan, kita berdakwah untuk menghilangkan perbudakan, atau berdakwah di bidang ekonomi? Itu pilihan. Nah, kalau berdakwah di bidang ketauhidan ya, jadi dai yang bicara tentang ketauhidan. Di bidang pendidikan kita jadi guru, pemberdayaan bagaimana kita di masyarakat, di kegiatan sosial, karang taruna dan lain sebagainya. Dan yang keempat, berdakwah di bidang ekonomi. Ini yang kemudian menjadi pilihan ya saya pribadi, ya kalau teman-teman mau mengambil pilihan ini silakan. Nah, karena pilihan berdakwah di bidang ekonomi itu bisa membebaskan manusia dari kemusyrikan, kebodohan, dan perbudakan. Nah, jadi ambil salah satunya. Nanti ketika kita ambil salah satu, bisa ambil kesemuanya. Nah, kalau pendidikannya pun, nah sebetulnya kita bicaranya semuanya. Nah, kita bicara materi muamalah adalah bicara ketauhidan. Kita sedang berdakwah di bidang ketauhidan. Berupa pendidikan, disampaikan pembelajarannya, berseri beberapa pertemuan. Ini adalah bagian dari rangkaian pendidikan. Kemudian nanti juga ada bab pemberdayaan. Bagaimana anak muda ini menjadi anak muda yang berdaya. Nanti ada materi-materi pemberdayaan, ada peluang-peluang usaha bagaimana kita bisa berdaya. Dan yang paling penting adalah kita pemberdayaan di bidang ekonomi. Jadi kalau kita masih kesulitan dalam hal ekonomi, nah, dakwah kita adalah dakwah keseluruhan. Riwayat asam memang bisa hadir riwayat asam. Nah, kenapa kita harus menjadikan tauhid sebagai fondasi bermuamalah? Kalau begini rupanya. Karena bermuamalah itu berat. Partnya terlalu kecil. Karena bermuamalah itu berat. Beratnya bagaimana nanti jelaskan. Nah, yang keduanya kita mutlak membutuhkan pertolongan Allah. Jadi dalam bermuamalah kita bisa sorangan. Kita mutlak membutuhkan pertolongan Allah. Misalkan kita membuka usaha untuk modal, untuk mendapatkan modal itu pertolongan Allah. Untuk ditolong Allah, untuk guna jamijah, riba dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita punya, ya butuh pertolongan Allah. Ketika kita buka dagangan, kita buka dagang, warung,
mendatangkan orang ke tempat kita kan butuh pertolongan Allah. Tidak cukup dengan promosi saja, tapi ditolong Allah. Nah kemudian, ini ada kisah-kisah tentang ketauhidan. Bagaimana makna ketauhidan itu? Yang pertama, kisah ketauhidan pertama adalah menghancurkan berhala. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala. Nah, ini tadi dakwah kepada ketauhidan. Nabi Ibrahim ini yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Beliau mengambil sikap untuk melaksanakan perintah Allah. Beliau tahu resiko kalau melakukan perbuatan itu, melakukan dakwah itu, bahwa siapa yang ketahuan menghancurkan berhala, menghancurkan sembahan, maka siap-siap berhadapan dengan raja yang zalim. Yang dihadapi oleh Ibrahim itu bukan satu dua orang, tapi peradaban. Waktu itu bagaimana menyembah berhala itu sebagai sebuah peradaban, kebiasaan suatu kaum. Ayeuna Nabi Ibrahim mau melawan kebiasaan suatu kaum. Nah, resikonya siap-siap. Jadi lamun ayeuna masyarakat kebiasaan naon hutang riba, maka berdakwah riba itu bagaimana menghadapi kebiasaan suatu kaum. Siap-siap di perangan itu sakaum lain salah deui. Nah, menyembah berhala itu kebiasaan suatu kaum. Nah, ketika menghancurkan berhala, maka yang dihadapi bukan satu dua orang, tapi satu kaum. Jadi terpopuler pisan. Terpopuler itu dalam arti kalau kita mengambil sikap, ya sakirana anu diumumun batur, lamun beda jeung batur siap-siap dibully. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebuah langkah yang berbeda dengan kebiasaan umum. Siap-siap lain dibully deui, diduruk gitu, menghadapi hukuman yang berat. Tapi karena Nabi Ibrahim bertauhid pada Allah, yakin itu adalah perintah Allah, tetap dilaksanakan. Hancurkeun berhala teh dikisahkeun dunia yang gede disisakeun, apakna digantungkeun di leher patung yang paling gede. Kemudian ya terjadi dialog, akhirnya singkat cerita kapangi Nabi Ibrahim sempat berdialog tanya ke patungnya dan sebagainya, tapi intinya Nabi Ibrahim ketahuan pelaku penghancur berhala. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diduruk, dibakar ke dalam api. Ini sebagian dari pengorbanan dari sebuah dakwah, dari sebuah perjuangan. Nah, tapi apa yang terjadi? Api yang secara hukum mutlak gitu, sunatullah panas, gitu. Tapi oleh Allah, pada Allah ditentukan oleh Allah, diatur oleh Allah bagaimana api itu menjadi dingin. Nah, jadi buah dari ketahuidan itu yang asalnya panas bisa jadi dingin. Keluar dari yang haram itu panas. Keluar dari riba, keluar dari pekerjaan dari riba itu panas. Diomongkan juga tetangga, di upah majikan, ku ngetoha, ku kolot sorangan, mana geus geuna gawe nya keluar gaji yang segede dan lain sebagainya, panas ya. Tapi apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim, walaupun dibakar panas tapi dia merasa dingin. Nah, begitupun orang yang keluar dari pekerjaan yang haram, kacirina mah panas gitu. Diaromongkeun ku batu, wah geus geunah dan lain sebagainya. Atau misalkan kita ngeredit rumah kemudian nyaho riba dilepas, oh geus geunah-geunah maneh mah panas gitu, kadengenan. Tapi dirinya sendiri akan merasakan dingin. Cek batur panas, riweuh bujurun, saya udah tiis we geunah HTT gitu. Keluar dari bank walaupun dagang sosis tiis we HTT daripada gawe di bank. Yang akan merasakan dingin itu adalah yang pelakunya itu sendiri. Sementara di luar sana menganggap panas. Keluar dari pekerjaan haram itu disangka panas pada Allah, adem. Yang kedua, meninggalkan di lembah tandus. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk mengantar istrinya dan anaknya Nabi Ismail waktu itu berjalan dari Syam gitu, menuju lembah Mekah, Bakah. Dan tiba-tiba Allah memerintahkan berhenti di tempat ini. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku harus meninggalkan di tempat ini. Terus ketika dia itu suatu keputusan yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi itu dilakukan semata-mata karena perintah Allah. Kan Siti Hajarnya, mengapa kau meninggalkanku di tempat ini? Ini katanya gitu. Wafat mati. Ditanya lagi, kenapa kau meninggalkanku di tempat ini? Tidak punya jawaban Nabi Ibrahim.
Tapi pas ditanya yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Nah itu pertanyaan sekaligus jawaban. Oh iya, itu. Ini adalah perintah Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim melakukan ketauhidan itu, melakukan ketaatan bahwa ini perintah Allah, sudah laksanakan. Maka apa yang terjadi? Lembah tandus yang tadinya kering menjadi subur. Di situ keluar air yang sangat berkah. Nah, sampai hari ini air itu mengalir. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita melakukan ketaatan pada Allah, meskipun melakukan suatu perintah yang tidak masuk akal, ditinggalkan di lembah kering, tapi karena semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka akan dijadikan lembah yang kering itu menjadi lembah yang subur. Kita genah-genah gitu. Kemudian kita meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian kita menjadi ditempatkan di tempat yang kering. Asal pekerjaan itu di lahan yang basah, mau bagi korupsian. Dan masa ukur ngajar dunia gitu. Kan kering ya, di mana guys? Kering gitu. Aduh, ini karena dunia. Dunia. Di sana, ini guru dunia ukur. Ya ukur salah. Kan kering gua bebas itu. Tapi kalau kering, justru disitulah sumber keberkahan. Kalau alam kumaha cari tanah, Allah mengalirkan air Zam-Zam yang situ penuh dengan keberkahan yang mengalir sampai sekarang. Nah, jadi ketinggalan kering, tapi kemudian menjadi basah, penuh dengan keberkahan. Kenapa mendapatkan itu? Semata-mata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lakukanlah itu perintah Allah. Nah, yang ketiga, menyembelih anak. Terus gede Nabi Ismail anak banggaan akan meneruskan risalah kenabian. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Kita nu dihayang-hayang, diarah-arah, kayaknya perlu dipencit, bertentangan dengan akal pikiran, dengan hati nurani. Tapi semata-mata Nabi Ibrahim yakin bahwa ini perintah Allah. Nabi Ibrahim bertauhid ini perintah Allah. Harusnya Nabi Ismail bagaimana dengan hal ini? Kata Nabi Ismail, jika memang ini perintah Allah, laksanakanlah. Ini minasolihin, minasobirin. Insya Allah. Satajiduni, insya Allah. Minas sobirin. Laksanakan saja. Gitu. Insya Allah aku menjadi anak yang sabar. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nabi Ibrahim melakukan itu, dan ya singkat cerita diganti oleh Hawa. Dan hasilnya adalah anak keturunan Nabi Ismail itu yang sampai ke Nabi Muhammad. Jadi buah dari ketauhidan itu adalah lahirnya keturunan-keturunan yang soleh. Nah, jadi ketika kita ingin kahiji hirup ketiis gitu, kedua berkah, ketilu boga anak soleh, kan dia tanya ayam teh gitu, kita singkat hirup berapa gitu. Hirup tenang tiis gitu, berkah ngalir terus. Tadi jika saya jaga boga anak keturunan soleh, saya tak kenal deh gitu, anu nulungan drama gitu. Tilu hal itu. Bagaimana kita mendapatkan itu? Cukup tahu ya, kalau laksanakan apa yang Allah perintahkan. Ayeuna kaitanna dengan muamalah gitu. Berarti rek ninggalkeun halal haram sih kene timbang-timbang padahal jelas dalilna pengajian ge unggal usih nyinyiran gitu, kasih nyiran ya, orang masih kena berat. Maka ketiga hal itu akan sulit didapatkan. Tapi lamun ketiga hal itu kita inginkan dan kita lakukan tadi ya, hancurkan berhala, kemudian meninggalkan di lembah terus menyembelih anak, itu mau berat bisa. Ya gambarannya kurang lebih seperti itu, meninggalkan yang haram teh. Maka insya Allah ketiga haram itu kurang dibayar. Ayahkan kesombongan, merasa saya mampu cari tahu. Tapi ketika itu mampu kurang, ayo lagi ke iman gitu. Bisa tuh mereka main gitu. Kumaha tuh nyala rezeki bapak, rezeki aku insya Allah ayah jalan. Tong ayah. Jadi ya sudah gitu. Jangan ada kesombongan, insya Allah baru Allah. Nah, mari kita cek kembali ketauhidan kita dalam bermuamalah. Sudahkah niat bermuamalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah? Tadi dia kenal si dagangan beberapa yang beungan. Kenal dagang orang yang jadi dina badul. Kenal dagang orang yang bisa kabeli itu kabeli. Berarti itu belum kuat. Seperti kemarin pada nikah putri bapak, saya mencintai putri bapak lama. Karena saya ingin
saya punya ini, punya itu aman. Tapi kalau jawabannya saya melaksanakan perintah Allah, selesai. Ditulungan Gusti Allah itu. Tapi kan tidak. Saya melaksanakan perintah Allah selesai. Tadi tidak yakin, taatna, ikhtiarna, pasrah. Gitu. Saya melaksanakan perintah Allah, mau pada ikhtiar dan sebagainya, benar. Gitu. Jadi apapun gitu. Mari kita cek lagi ketahuan dalam rumah sudah kami atau Muhammad dalam rangka melaksanakan perintah Allah, atau cuma branding. Orang-orang penting jadi bos. Buka usaha, cireng, bos cireng. Kalau sapoe jadi bos cireng, langsung minta batu tidak geliung gitu ya. Dan jadi bos branding gitu, branding. Enak banyak anak muda yang penting gebruk kan jadi bos branding. Atau cari identitas dalam hidup saja, orang-orang cari identitas sebagai pengusaha, wirausahawan muda, entrepreneur sebagainya. Atau hanya cari kekayaan saja, tadi tidak penting orang boga itu, kembali itu. Nah, jika karena kekayaan, harta korun saja tak berarti apa-apa. Korun benar, tapi itu bukan apa. Jika untuk menjadi raja, kerajaan Firaun saja tidak ada apa-apa. Bukan apa. Nah itu bab materi ketahuan dalam muamalah. Lalu masuk ke bab akad. Maka ayat pertanyaan apa yang tadi? Maka ada yang mau ditanyakan dulu sebagai sebelum masuk ke bab akad. Kita Maka terkadang kita kalau melihat suatu kenyataan hidup ya, ya ini mah realisasi ruginya manusiawi ya. Manakala kita tertekan dengan perkara tadi yang disebutkan adanya sebuah pasrahan pada Allah. Manakala itu ada suatu masalah yang banget gitu kan. Contoh misalkan kita punya hutang, punya hutang, misalkan nilainya berapa yang di luar jangkauan kita. Kira-kira tak bayar mau, wah jika nak mau, hari mereka tak bayar dengan berdiri dengan waktu, karena dia tuh berpasrah kepada Allah. Pada saat dia berada di atas lagi, di atas angin, dia tuh lupa gitu kan akan segala hal itu gitu kan, kepasrahan kepada Allah. Apakah itu yang disebut rahmat Allah itu akan dicabut lagi atau gimana? Ya begitu. Jadi dengan berpasrah itu selalu ada jalan yang tidak namanya ke hati kurang lah gitu. Gak masuk akal pokoknya nama ketika pasrah. Jadi gini, pasrah itu kan gini, la haula wala quwata illa billah. Pasrah tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Jadi kunci yang kedua yang saya sampaikan ke teman saya ketika punya hutang itu katakan bahwa saya tidak mampu, yang mampu Allah. Bahasa lain dari la haula wala quwata illa billah. Orang kita mampu gitu, mampu Allah. Nah, ketika Allah berkehendak, ketika Allah itu mau, maka Allah berikan jalan keluar kan gitu. Jadi kalau masih di logika kita masih kayak kene bisa, mungkin dan sebagainya gitu, akan susah gitu. Tapi loskan bahwa orang itu mampu, Allah mampu, maka Allah akan kasih. Nah tadi kita kata ini bahwa ayawe ininya cara nanti apakah ada orang ini atau apa ngalir selesai. Jadi itu tadi tidak Allah tolong. Nah tapi ketika sudah posisinya aman deh gitu ya, kemudian lupa diri ketaatannya. Obatnya tadi mana katanya yakinan haluntur taatna atau ikhtiarna atau pasrahna, poin yang mana yang lemah pasti akan ngajungkel ini gitu. Saya sih gambaran peristiwa perang Uhud ya. Uhud itu udah 4 poinnya udah matang, yakin bahwa orang melawan kafir, yakin. Keduanya taat, pokoknya nama pasukan dijaga ketaatannya. Ketiganya ikhtiarna, dipersiapkan pasukan lebih disiapkan daripada perang Badar. Terus mantap gitu persiapan kayak perang kayak pasukan pemanah dan lain sebagainya. Persiapan lebih matang. Kemudian pasrah ke Allah. Kita berpasrah ke Allah, kita ikhtiar sudah, kita pasrah ke Allah perang. Itu sudah unggul dan menang dengan keempat poin fix menang gitu. Tapi hiji hilang dari ketaatan, balik ke KB gitu. Hanya sebagian dari pasukan pemanah, bukan semua pasukan pemanah. Kemudian dari semua pasukan mana gitu. Berikan ketaatan lain ketaat ngelawan gitu, ngelawan Rasul bukan. Tapi sudah deh gitu. Sudah teh beres, tapi kan poinnya taat gitu. Cicing mana dia cenah gitu. Taat. Yakin bisa dicabut pertolongan Allah tadi jaya bisa jadi malik gitu. Jadi elek.
Bahkan dikisahkan bagaimana kan ditanya apa kesedihanmu yang paling besar dibanding kisah Aisyah bayi ditanya ditaruh Siti Aisyah gitu ya Mas. Wahai Rasul, apa kesedihanmu yang lebih besar dibanding kesedihanmu di perang Uhud gitu kan? Itu menandakan bahwa Uhud itu suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, pukulan bagi umat Islam. Ditaruh apa peristiwa yang paling menyedihkan dibanding melihat perang Uhud? Jawabannya kan dakwah tauhid. Bagaimana aku berdakwah tauhid, kemudian mereka itu, dan kemudian malaikat bertanya padaku, Asyabain dan dua malaikat gunung, maukah aku timpakan azab kepada mereka? Itu yang paling berat bagiku gitu. Posisi amok diberek pedok gitu. Timulan itu sarapan bisa, arek mau ditimpakan dan cina kaumnya tadi. Itu tuh suatu hal yang berat. Beliau menjawab, tidak, aku diutus bukan untuk memberikan laknat kepada kaum, tapi aku menjadi rahmat bagi mereka. Jika mereka tidak taat, siapa tahu keturunan mereka yang mengikuti risalah Tuhan. Saya kata itu hal yang berat. Gitu. Nah ini menandakan bahwa perang itu dari peristiwa yang berat, pukulan yang amat berat. Nah karena poinnya, orang yang taat, orang yang sudah menang, kemudian dia hilang satu saja poin ketidaktaatan, maka bisa berbalik. Anu unggul bisa jadi beak, gitu. Bisa kalah kan? Sebutkan perang Uhud kalah seperti itu. Karena ya kalah dengan catatan ya, hilang taat. Makanya ya taat Allah itu terus. Gitu. Orang kesusahan mesti ditolong Allah. Kudu ingat orang kita menang ditolong Allah. Ketika dagang laku, pulang merasa alhamdulillah. Kemudian diundang jadi pemateri, alhamdulillah ini berkat usaha saya, promo yang saya lakukan, saya menggunakan Facebook, saya menggunakan ini, gitu. Nah, diundang jadi pembicara cukup. Saya alhamdulillah masih bisa bertahan bisnis seperti ini hanya semata karena pertolongan Allah. Bukan karena ya saya begini promo, saya begini, teman-teman saya begini, produk saya enak dan lain sebagainya. Benar enak cuma enak aja di rumah Allah, mulai datang jelma gitu, mulai datang. Tetap kita mah hanya karena pertolongan Allah. Kumaha caranya dapat pertolongan tadi? Yakin, taat, ikhtiar, pasrah gitu. Itu yang akan berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita lanjut dulu. Urgensi akad. Pentingnya akad dalam bermuamalah. Gitu. Akad itu suatu hal yang penting, menghalalkan suatu yang haram. Akad itu adalah menghalalkan suatu yang haram. Lain halalkan haram halal bukan, tapi suatu transaksi yang mengubah suatu yang haram jadi halal. Awewe salam dunia teh haram, kecuali yang mahram. Kabeh haram. Bisa jadi halal dengan akad, gitu, ada di halal. Gitu. Jadi salam dunia itu haram, gitu, selain yang muhrim, yang mahram. Nah, bisa jadi halal dengan akad. Barang di alam semesta itu haram, kabeh. Gitu. Bisa jadi halal dengan akad. Nah, konsepnya gitu, semua isi bumi itu milik Allah. Cek saha? Cek Allah. Benar Al-Qur'an. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Konsep tablik ya, konsep tabliknya harus ini dulu. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Nu aya di langit dan di bumi teh Allah. Menurut Asy-Syaukani, substansi ayat di atas menjelaskan bahwa pemilik harta sesungguhnya adalah Allah. Dia yang mengadakan sekaligus meniadakannya sesuai dengan kehendaknya. Maharati Marfu'ah LC dalam bukunya Konsep Ekonomi dalam Al-Quran mengatakan bahwa konsep tamlik ya, tadi milik banyak diterangkan dalam Al-Quran, misalnya Asy-Syura ayat 4 yang artinya baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal 'aliyyul 'azim. Banyak. Kemudian semua alam semesta untuk manusia. Jadi itu Allah kan. Allah teh ke manusia. Jadi yang berhak menghalalkan atau mengharamkan teh pemiliknya, yang memiliki. Orang boga sendal, reja teh boga sendal. Sendal halal haram. Sendal reja teh halal haram, reja halal dan bukan. Tapi ke batur haram, dicopot ke batur teh haram karena ada pemiliknya.
reja. Gitu. Apakah itu diambil atau dipakai gitu? Gosok ya. Haram gosok deh karena ada pemiliknya. Jadi yang berhak mengharamkan itu yang pemiliknya, yang memiliki. Jadi konsep halal haram itu ada halal haram secara zatiah mutlak cek Allah, ada juga kumanu gadungan cek Allah. Makanan yang ada di surga teh semuanya halal. Kabeh baik wae cek Allah. Kecuali ada masalah. Naon? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Ulah ada hutan nakal ieu. Jadi kabeh teh halal, tapi ada penghalalan itu sekaligus pembatasan, ada yang diharamkan. Yang berhak mengharamkan teh Allah. Bahwa itu jadi haram karena cek lobogana, cek Allah teh haram. Entong diteliti, itu perlu diteliti. Nah, bahwa itu haram, oh, ada unsur ini, unsur itu kudu cek lobogana haram. Senal dia dari, nah aku haram. Cek aja teh pokoknya mau dipakai. Atuh da itu teh punah naon aman teh kudu ditanya ke aman gitu. Cek lobogana teh benar teh benar gitu. Nah, ini Allah Rasulullah. Nah, Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa yang ada di dunia ini bisa dikelola untuk menjadi tamlik atau dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Jadi, kulu wasyarabu pek dalahar pek minum. Tak ada kan halal, orang minum cair teh halal. Dan cek lembogana, jadi tak ngadahar sabut halal teh. Halal, dan cek Allah kulu wasyarabu pek dahar pek minum naon bae di bumi keur maneh kabeh. Jadi halal sampai cai mengari itu karena cek anu pemiliknya dihargaikeun. Nah, tapi penghalalan itu sekaligus pembatasan. Semua makanan di surga halal kecuali makanlah, minumlah dan janganlah berlebihan. Makan minum tadi kita di pembatasan. Wala tusrifu, temenan berlebihan. Makan dan minumlah hatta surah apa-apa abiyadulna sampai muncul benang putih, hoyil abyadu bina hoyil aswad. Jadi pek dahar minum dia, tapi nah kan gitu. Jadi penghalalan itu ada batasan-batasan. Dahar itu halal, tapi lamun di bulan puasa mah dibatasi sampai terbitnya fajar. Gitu. Nah jadi Allah itu menghalalkan dengan pembatasan. Allah menghalalkan apa yang ada di bumi kecuali hariman alaikumul maitatu wa damu wa lahmul. Itu batasan-batasannya. Nah, jadi selain itu halal. Tapi hayam halal gak? Halal. Hayam halal. Tapi hayam di tukang hayam dicopot tuh orang halal tuh. Haram. Kenapa? Karena ada pemiliknya tukang hayam. Hayam halal. Minta tama hayam halal haram. Haram sabab aya bogana. Hayam mah halal secara zatnya. Lamun babi haram sepupu zatna. Mau babi. Meuli babi, mau babi juga. Meuli babi. Meuli babi. Babina dipuncit halal teh. Haram. Kan menang meuli. Itu mah haram mutlak teh, haram zatnya. Ari mah alam taklik teh. Hayam teh halal, tapi nu batur mah haram. Ai babi mah nu batur rek urang. Haram gitu. Nanti gitu. Nah yang dimaksud dalam muamalah itu adalah haram yang tamlik. Kepikiran maling babi. Kamu yang babi, mali. tadi yang babi nate hamil di luar nikah. Tiga kali. Jadi kisah bapaknya. Empat lah bapaknya. Double iblis lagi angkat tangan. Ada yang jelma cina. Haram lagi. Nah, kembali ke sini. Jadi yang dimaksud haram halal dalam muamalah adalah halal haram dalam konsep tamlik kepemilikan. Kehalalan sesuatu dibatasi oleh kepemilikan orang lain. Jadi tadi dia hayam teh halal tapi belum baru haram. Setiap milik orang lain itu haram. Setiap milik orang lain teh haram. Nah, konjugasi akad, nah, transaksi atau akad adalah mengubah status dari yang haram menjadi halal. Ayana akad teh untuk mengubah, karena orang tidak butuh. Kumaha cara namanya jadi halal ada. Makanya ini yang disebut dengan akad. Imah batur halal haram berurang. Haram. Asup ke imah batur halal haram. Halal. Asup ke imah batur halal haram. Halal. Haram. Jadi asup akadna kumaha?
Assalamualaikum. Pamit izin. Encaran. Waalaikumsalam salam. Pakare ketika oleh si pemiliknya mangga kalebet, nah dihalalkan kan ya. Baru halal masuk. Diu halal haram. Haram. Kecuali dipersilakan mangga cali. Geus diu tuan rumah teh ka mana gitu. Ningali aya dispenser, ngira teh aya orson gitu. Itu udah halus halal haram gitu. Halal haram. Haram ya. Haram. Haram. Jom jomblo teh hideung haram. Sudah. Kecuali mangga nyana we nyalira lah, karek komo disibukeun mah. Makanya aya supaya paribasa anggap we di bumi nyalira. Nah, itu adalah penghalalan secara hukum. Mangga di bumi anggap we bumi nyalira berarti nyarios kitu kumaha? nyaram. Ya. Seolah-olah gitu. Kecuali dari anggap we bumi sorangan atau diumumkeun pek we masuk ka ieu mah. Kita diumumkeun. Jangan sampai. Tapi jadi keumuman. Kalau sudah jadi keumuman, bahwa ini boleh, ya, masalah. Saya di masjid halal haram. Halal. Saya di masjid halal. Halal. Karena bawa fasilitas umum. Boleh gitu. Nah, jadi gitu. Jadi masuk ke rumah orang lain itu nyakit kenapa nggak boleh duduk bukan sekadar adab, tapi halal haram. Beli buah, bang ngeser. Kalau truk pengen ada halal haram. Haram. Kecuali mata di Arab mah di Arab bukan hormatnya halal gitu. Karena akal halal. Saya lamun meuli buah di tukang toko buah itu wani langsung nyeletrok. Jadi ngomong lama nggak alasannya. Kecuali tukang buah di jumlah gedinya mainan pokoknya muasaan sapuasna cenah makan di dieu kan gitu. Walaupun sudah tidak tertulis tapi sudah umum bahwa manehna teh ngahargaikeun. Nah, bahkan geus meuli geus di kilo. Semeuli di kilo senawar. Nyokot di orang di bawah sini nggak bawa beli halal haram kita. Haram. Jika tidak ada akad, kecuali cek si amal nanti mangga. Nah itu kan akadnya gitu. Udah jelas. Gitu. Bisa aduh nggak salah terlengkeng sabutir pada anak haram suka nabutin doa tertolak. Nah, gitu. Gorengan oke gitu ya. Beli gorengan oke gitu. Berarti dahar diundang anu teu diundang ge haram. Kok nggak bahas dosa masa lalu? Ya kan diundang berarti dipersilahkan ya. Ini mah tadi diundang. Tadi silakan. Tadi silakan. Pokoknya tengah amplopan nih. Hari ngamplop dari wajib dari ngamplopnya ada apa dan cuma. Kan itu tadi diundang kan dahar. Jadi hati-hati akad gitu. Jadi ada konsep kepemilikan kesembarangan. Jadi tadi tidak anggap rumah sendiri. Karek boleh. Tapi anggap rumah sendiri, kan batasannya naon. Nah, saukur asup, saukur diuk, saukur nginum. Lain anggap lima sorangan, aya kompor dan sorangan dia bawa balik. Bahasa lagi anggap rumah sendiri anggap. Kalian sesuai jadi rumah lagi ya. Wah, sorangan Yang di pasar. Itu. Kadang lampu buah gitu tak. Kan buah teh Jalan. jadi ke tetangga teh gitu. Cek tetangga. Ya ini sekali dia mas milik saya. Kata orang, itu ya. Kamu cari dia itu mah. Tapi akan kamu dihargai itu. Kecuali jatuh ke halaman. Kecuali geus murah. Jatuh ke halamannya itu baru halal. Iya. Tapi lamun buahan di jalan. Orang izin tak. Subhan ya. Subhan. Sampai subahan. Orang bukan orang yang beli kebun untuk mengharapkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Satu akal itu jual beli. Ini cukup jelas, boleh. Tadi dia cai teh hayam teh nu batur. Hayam teh nu batur. Tapi orang teh hayam eta butuh lapar supaya jadi halal dibeli. Ah, belilah kurang mau dijual. Tidak bisa. Tidak bisa, enggak, selesai. Tapi belilah yang memang dijual. Kedua-duanya ada jual, ada yang membeli, ada jual beli. Kedua, utang piutang. Mang, orang hayam eta, sok beli, tapi itu pegang duit. Kumaha? Utang lah. Nah, boleh. Daripada tadi mau gitu. Boleh menghalalkan dengan cara utang piutang. Sebab caranya kita mang hayu bulannya hayamna kurang ayeuna butuh lagi ayeuna. Kewe geus boga duit, lapar lagi ayeuna heuh bek atuh. Utang piutang terjadi.
pinjam meminjam itu masih utang-utang sebetulnya, cuma lebih ke barang. Pinjam heula lah kayak gantian, pinjam hayam kayak gantian itu hayam. Orang itu boga itu hayam nanti kayaknya geus gede gedean. Iya lapar teh gua orang itu. Lapar apa namanya? Nanti jadi. Nah, jadi pinjam meminjam, minjem coet, orang rek nyieun karedok, ya pinjam meminjam. Nanti bagaimana kalau begini nanti, ya maka ada hibah, memberi, ayah sabalieutina hibah no? Minta, hadiah itu kan bagian dari hibah. Hibah itu memberi tanpa syarat gitu. Hari jual beli mah mere, tapi syaratnya kudu mere deui, ieu teh. Utang piutang mere, tapi kudu digetian. Utang piutang, hibah mah nya mere we, tanpa syarat apapun. Hadiah. Sabalikan tina hibah no. Bukan sabalikan lawan dari hibah. Minta. Teu boga minta. Minta halal teu? Halal. Meminta itu halal. Walaupun tadi dia tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu. Jadi hibah sebaliknya minta dulu bisa. Jadi lamun teu mere nya minta gitu. Ada rek meuli eueuh pinjam ngahutang ke bukan bayar sesuai mental lah. Termasuk dia di 2000. Kurangnya 2000 pinjamnya. Namun akan di awal ini perlu digentian. Lamun sakira di pohon geus ngomong di awal mental ieu mah nya irido. Heuh bae salah saya gitu. Daripada jadi beban di akhirat tapi 2000 era sudah. Jadi 2000 era. Gitu. Nah, zakat. Nah, kan dengan zakat kemudian zakat, infak, sedekah. Nanti ini mungkin satu-satu dari sini. Kalau sih perbedaan zakat di sedekah nanti apa kata tafsir. Wakaf, kan wakaf lain kurang tapi wakaf akan wakaf jadi sah. Berikutnya waris. Nah, waris. Kan warisnya lain kurang. Nukolor, hari kan biru kene macet kolor di baik dibagus tapi kesemua mah jadi waris karena waris itu kan milik Allah, harta waris itu milik Allah. Jadi karena gini, harta itu hakikatnya milik Allah. Urang mah terhirup katitipan, ketika urang maut maka dicawatnya ditipan nanti kan ku Allah. Maka warisan mah kumaha Allah, aturan gitu langsung dina Al-Qur'an. Cek Allah sakieu dan Allah waris mah gitu. Untung aya salah sahiji anu ngarasa nu bapak urang bapak mana masih ul, eta mah Allah, kumaha Allah, eta bagina, mana mah kabagian sakieu, sahan ngabagina, Gusti Allah gitu. Aturan Allah itu waris gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis akad dalam muamalah. Nantinya dari bab ini akan muncul masalah-masalah duri dalam daging teh. Maksudnya naon? Daging nama ngeunang dikuapkeun cucuk nama ulah. Dina jual beli teh sok aya cucukan. Naon? Kami cucuk menjual beli teh. Boror, maisir, bohong, mengurangi timbangan, naon deui mau jual beli murah dan sebagainya gitu. Misteri box. Sarebu. TKB masalahnya juga mana? Sarebu iPhone Pro Max. Menang dikirim cekit rambut. Nah kan jual beli betul. Tapi tenang. Temenan. Duri kan begitu. Ada unsur bahwa dan sebagainya. Utang piutang boleh utang piutang teh. Tapi aya jadi mata haramna naon. Oke kata teh bab berikutnya itu. Kan duri dalam dan juga. Pinjam teh menang. Tapi aya teh menang mah teh minjem coet keur ngaredok menang. Lamun dipulangkeun aya karedokan kumaha? Riba. Kumaha carana teh riba? Korek nu sering ada. Korek nu sering. Korek curang rek. Korek minjam lin. Sok dikrokolan. Orang tong ieu bari mental ya. Mental gasna sekian mili. Terganggu. Salah mana? Nu diinjem teh cangkangna si nama dipenta. Ya gitu. Beberapa bahasa nginjem we cangkangna diinjem. Bari jadi copot ieu. Hibah teh menang tapi aya jadi teu menang. Hibah kumaha? Hibah dengan syarat. Hibah misalnya sok orang mere tapi
Pak imah masih aneh. Tapi ulah hilang nyawe cenah barangkali abdi ulah 10 kirang 10 besar mah cenanya. Merek kalau pembuahan tapi kan jadi asupan suap. Hibah jual nama dan hibah tapi aya syarat. Gimana? Minta tapi tidak maksa dan sebagainya. Nah, semuanya diajarkan infak sodako wakaf bahkan waris aya we duri nate. Nah, Tadi ya. Wah, Boleh nanya? nah, sok harus. Undian masuknya karena jawab. Maisir. Berarti masuknya kapan ya Pak? Hibah. Arisan bukan. Hibah kan hadiah. Hadiahnya. Hadiah. Hibah. Hadiah tapi kan ada unsur maisirna. Hakikat dari ekonomi syariah itu adalah hifdzul mal. Kan hakikat dari syariah itu kan hifdzul din, hifdzul nafs. Nah, ekonomi syariah itu dari hifdzul mal. Hifdzul mal itu adalah menjaga harta orang. Menjaga harta orang itu bukan sekadar dicuri atau apa, tapi ketidakpuasan, menduga-duga, susuganan, itu teh hal yang dihindari. Nah, jadi ekonomi muamalah memuat aya unsur hari itu. Jadi kalau ada unsur-unsur sugan, kemudian ada perasaan kecewa, orang mau rugi, nah itu berarti bukan masuk ke ekonomi syariah. Arisan kumaha hukumna 10 juta, 1 juta ewang sebulan, enggak ya biaya administrasi, tapi dikocok. Kan nggak bolehnya tuh kok dikocok, nah ada unsur tadi ketidakpuasan. Orang mah kawacot, cenah gitu, kawacot. Kepuas kurang ayo bayaran. Begitu kumpul kita menang gitu. Tidak ada lebih di neta nama, tapi ada perasaan neta maisir tidak ada perasaan kecewa. Kecuali ditentukan ya. Kecuali ditentukan. Lumayan kahiji. Ya kahiji, nu rajin bayar kahiji. Kedua katilu ka obat terima. Pokoknya sok atau di awal dan disepakati mana butuhna bulan Januari, mana butuhna bulan Februari, kurang Maret, April. Sok nabung mana kahiji kedua katilu apa-apa. Giveaway. Namun kocok tapi ridho pada ridho kumaha tadi? Nah, ridho pada ridho ya. Nah, Biasanya gitu sih. iya. Ridho pada ridho itu sia-sia. Terjadi jika jual beli itu kudu ridho pada ridho, anu jual anu beli gitu. Tapi misalkan ridho pada suatu yang haram gitu. Sanajan ridho pada ridho kita itu mana jadi halal, terjadi halal. Tadi kita jual beli babi pada ridho gitu. Apakah jual beli itu jadi halal? Enggak. Ridho nu meulina, ridho nu ngajualna pada ridho. Nah, termasuk di dalam hal misalkan utang-utang gitu. Orang minjem 10 juta, orang ridho mayar 11 juta. Gitu. Sanajan ridho mayar lebih, tetap itu menang. Sanajan ridho sehingga suami istri karena dia sudah akan jual beli berhubungan, kayak kelompok hujan. Ridho pada ridho, sah. Iya, akan. Ridho pada ridho. Berhubungan. Saling saya. Tapi ridho pada ridho. Cukup positif mah cenah mah tenang kawan gitu. Cukup Islam. Ridho pada ridho, suka sama suka. Jadi halal tuh. Kayak tadi pertanyaan lamun Undian. Ridho pada ridho. Tina undian nanti termenang maisir sanajan ridho pada ridho itu mana jadi halal. Jika tadi teh seorang laki-laki dan perempuan suka sama suka, tapi itu dina akad yang sah, tetap itu sah, tetap haram gitu. Banyak orang anu jadi dalam utang piutang. Nah, kembali poin ini bahwa bedana jual beli dengan utang piutang, kan jual beli mah tadi ridho sama ridho, tapi nah jual beli itu lebih dari jual beli, itu namanya apa? Asas jual beli itu adalah asas dari ekonomi. Asas dari jual beli itu adalah untung. Asas dari utang piutang adalah tolong menolong. Utang piutang asas nanti silih tulungan. Lamun dina jual beli aya untung eta laba. Lamun dina utang piutang aya untung eta ngaranna riba. Kan Benar-benar nggak boleh. nggak boleh. Karena keuntungan dari utang piutang adalah riba. Kenapa? Karena asasnya adalah tolong menolong. Ari aya untungan mah lain tolong menolong. Jual beli. Tapi jual beli. Ngomong harus dan banyak diluwihan. Ngomong arep diluwihan. Namun inisiatif.
Nah, inisiatif nginjeumna gitu. Jam dilatih nanti. Ya, jadi gini. Curhat juga namanya. Reja teh nginjem duit ke anak namun atas rasa 10 juta. Kayak ke Reja, pokoknya ala periogina naon, ke Reja di Lantosan. Eta teh riba. Ya, pamulikeun parat manuk, jadi tadi buruhan aja teh. Kalau bukan itu karena Reja teh punya hutang. Ya, mereka pasar aturnya, ayo siap. Itu teh riba. Mendapatkan jasa dari Reja karena Reja punya hutang, eta riba. Kecuali itu berlaku biasa. Reja boga hutang oke. Gampang bae. Osok itu gitu maksudnya osok manggali ke pintu tah kita. Ya, Osok yang lewat ya. hari ieu mah pantes. Hutang guna we gitu. Guna we. Tapi kan mau ujug-ujug, wah pokoknya daek gitu. Jadi daeknya bisa apa boga hutang, nah itu termasuk riba. Komoditi kalebihan. Karena tadi dia akarnya atau tolong menolong. Tapi pas saya cenah ayo merek dan lain sebagainya. Nah itu harus dipisahkan akar tadi dia nginjem coet ke karero, namun coet dia posisinya bersih, maka perlu dipulangkan dia dalam keadaan bersih. Sebab tolong menolong. Tapi lo berarti yang merek bungkusannya tuh si karero nanti tomat coet. Kembalikan dalam kondisi semula ia masih aneh. Akan si karedok itu adalah hibah, bukan karena ingin coet. Jeung lamun ngaranna hibah, merek teh lain anu nginjeumkeun hukum. Tapi saya teh. Lamun merek anu nginjeumkeun hukum ka ciri, merek ku sabab nginjeumkeun. Jadi bahasana ulah ieu mah leuwih nawe ulah kitu. Ulah. Nggak saya pulangkeun umurnya. Oh iya abdi aya, tadi teh ada mana Lampung. Abdi masihan. Jika tadi teh ngasihan teh lain kayak tahu gua kan mulai kan teu merek oge. ayo kangge jajan budak. Upami uang gitu, Pak. Kang rokok. Aya leuwihna. Itu berarti bahasananya. Kangge Berarti jajan ulah budak. eta. Aya mah kangge jajan budak teh. Lamun ka lembaga misalkan pinjam. Iya Misalkan misalkannya KPJ itu pinjam uang lembaga apa? lembaga kan Dia operasi gitu. jadi ditentukan aku kurang impakna kan impakna kumaha Impact teh bisa pinjaman atau teu. sebab dia gitu. Nah, jadi jasa apapun karena kita meminjam itu termasuk bagian dari riba, kecuali infak orang biasa infak gitu. Orang pinjamkan itu pinjaman, orang sok infak. Makanya kalau ada pinjamkan mah ya sudah tidak ada. Komoditi lamun sok orang pinjaman tapi mana kudu infak sarua gitu. Besarannya berapapun itu, tapi diniatkan karena keterkaitan dengan hutang-hutang itu kayak riba sebenarnya. Lebih nyata gitu. Jadi memang di hal itu ya mana tipis itu. Wah, beres. Pinjam motor bensinan asal Pinjam motor asal di bensinan misalnya. atau gitu ngomong gitu kita teh Sakalian pamit. Indonesia gitu nya bensinan Bensinan eta kumaha cenah gitunya. aya sesa gitu Aya sesa. Eta mah kan minjem bensin nah dibalikin di bensin. Adapun lebih misalnya namanya kurang dari sedot deui. Minjem Ada kurang mah nyawe geus nginjem. Kalau minjem motor. Ngatur ngisi batur. Itu ka Bandung masih ana 10.000. Ketinggalan. Nomor terus nambutkeun motor. Abdi teh isian bensin upami Lampung masihan we. Akan berarti akan hibah. Leuwihna teh sama seperti tadi minjem uang kan iya mah kami tidak budak tapi mah langsungna atau kumaha hari uang kan bisa dipulangkan zatnya. Adapun misalkan lebih kita punya uang atau punya orang teh memang ngirim gitu. Biasa lah bertamu teh orang teh ngirim, bisa kalian ngirim gitu. Ya itu mah terlepas dari punya hutang atau tidak hutang itu sudah jadi kebiasaan orang ngirim. Tadi teh Reja teh ngabonceng anak karena Reja boga hutang. Tapi kita buka hutang itu bonceng ya, itu naon gitu. kebiasaan Karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau menjadi syarat, sok ngolok gitu. Kok gimana lah? Kayak lamun boga butuh naon, kau urang we lah, jadi syarat gitu. Yang nggak boleh itu menjadi syarat. Tapi lamun lebih kali niat hibah, makanya akadnya ada akan jual beli utang punyanya kayak hibah, jelas pisahkan. Dan hibah itu adalah
memberi bukan karena syarat, lamun hibah karena syaratnya hutang piutang termasuk temenang oge gitu. Nyuap supaya mana ngari hutang ka urang gitu. Itu termasuk tidak boleh. Tad jika hibah kieu aya kasus ketika orang tuanya menghibahkan nontek putrina anakna rumah contohna Rumah ya, menang lain gimana? henteu ieu mah si anak itu kan rumah tangga dan dihibahkannya itu si anak itu pun meninggal gitu. Tah teh si hibahna teh kumaha tah? Jadi Lamun diambil di ku kota apa kumaha? Jadi waris. Jadi waris. Waris. Jadi siapapun yang meninggalkan harta maka harta itu menjadi waris gitu. Ya, baik-baik kau. Jadi bukan hibah gitu. Itu jadi budak lagi mau copot itu kolot. Kecuali minjem Maksudnya geus dikasih ya. lagi. Kan hibah. Jadi akarnya dulu hibah. Setelah meninggal apapun yang ditinggalkan oleh si mayit itu adalah waris gitu. Jadi anaknya jadi Nah waris teh kumaha ya kumaha Allah. Nanti di aturan waris kumaha seorang meninggal punya apa, punya siapa. Tetap kan itu jadi kolot. Jadi siapa yang waris ya? Di bawah kondisinya hidup kene. Kondisinya hidup kene. Kecuali Lamun- akarnya minjemkeun. Mau sudah meninggal. Jadi saya mah jadi waris, dibagikeun ka. Tuh dibagikeun ka ahli waris. Si anaknya yang Kamu dicopot ku kolotna deui, berarti dia mengambil hak Allah gitu. Ya. Mau hak Allah tadi bukan jadi miliknya. Kalau nginjemkeun maot nya dicopot deui kudu bogana da nu diinjemkeun maot. Kamu nginjemkeun gitu. Makanya hal kitu oge jeung kolot malah nya lain kitu ge jadi usaha. Ari ngaranna akad mah lain masalah jadi usaha gitu. Nah, saya gitu. Jelas saya jeung saha-saha oge gitu. Jeung kabogo gitu nya. Mereka siapa? Saya mau putus ngomong gini. Putus ngomong gini, ribu kan? Putus ngomong gini, ribu. Kan itu mah dipinjemin copot deui gitu. Kan itu mah masih selesai gitu. Nggak siapa, putus ribu. Akan jadi buku gitu, terima kasih. Jadi pinjamkeun. Baikkan deui boneka. Baikkan deui boneka. Kata kalau gini ya. Ya, benar. Di dalam jual beli tadi ya, Nah. kan kesempurnaan jual beli itu ada sebuah akad di antaranya selain daripada antar bin suka sama suka. Karena kalau misalkan kita lihat kasusnya di pertanian ya, biasa nama taruh sakotak itu cecil, itu kan tadi kilo, kadang-kadang sakotak itu tebang sekian, tapi kan itu kan besoknya itu nggak lama panen gitu kan. Atau pada saat dia mau panen, bukan pada saat dia ijab kabul harga satu kotak, jadi tidak di kilo, jadi ditebak, langsung dipanen gitu kan. Itu kebiasaan seperti itu, apakah sah atau tidak? Haram. Tapi suka sama suka gitu. Pada di teh gororna wae geus salah. Akadnya juga. Itu boleh seperti itu. Ya, jadi gini, kalau kan setiap barang itu ada satuannya, satuannya. Satuannya ya. Meuli KNG, meuli kilo, meuli meter. Ya kudu jelas satuannya apa gitu. Satuannya dulu. Kalau misalkan kain baju kalima di meter, tong di kilo gitu nyemulina seberapa kilo, jadi ini menjadi yang terpuas ada ketidakpuasan gitu. Kecuali dikonversikan sama meter teh sabaraha kilo harus ditimbang gitu. Itu ya gitu. Mungkin mah di kilo, mungkin mah di meter. Domba teh bisa jual beli di kilonya atau di jogrog. Nah, jogrog kan ditaksir gitu nya. Itu boleh karena satuannya jogrog. Nah, untuk hitungan jogrog teh naon? Tampilan, dedeg pangadeg, bulu kayak gitu nah. Kan bisa gitu. Minggu depan kita bahas lagi. Ini sangat penting sekali karena menentukan halal haram apa yang kita jalani di hidup ini. Dan mudah-mudahan kehadirannya bisa tetap istiqomah dan dijaga ya agar ini berjalan dengan baik. Dan kita doakan salah satu saudara kita yaitu Aib yang sedang kena penyakit liver katanya ya. Mudah-mudahan dia oleh Allah diberikan kesabaran dan diangkat penyakitnya ya. Allahumma rabban nasi mudibal basi isfi wa tasyafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Dan alhamdulillah kita kajian hari ini bisa tetap berjalan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.